Pernah nggak kamu bertanya, kenapa Al-Quran begitu sering menyuruh manusia melihat, memperhatikan, dan berpikir? Kenapa kitab suci yang turun di padang pasir justru berkali-kali berbicara tentang langit, bintang, bumi, hujan, gunung? Bahkan proses penciptaan manusia, apakah ini sekedar bahasa sastra atau ada pesan yang jauh lebih dalam? Dalam Al-Quran terdapat ratusan ayat yang oleh para ulama disebut ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta. Menurut para mufassir, jumlahnya mencapai lebih dari 700 ayat. Ayat-ayat ini tidak berbicara hukum halal haram, tapi mengajak manusia mengamati realitas, langit, bumi, bintang, hujan, tumbuhan, bahkan tubuh kita sendiri. Artinya apa? Al-Quran sejak awal tidak memusuhi ilmu pengetahuan, justru sebaliknya menantang manusia untuk berpikir. Coba perhatikan bagaimana Al-Quran bertanya, bukan memaksa. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Bukan percayalah tanpa berpikir, tapi lihatlah, renungkan, gunakan akalmu. Bahkan dalam surah Al-Ghasyiyah, Allah bertanya, tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Langit, bagaimana ditinggikan? Gunung, bagaimana ditegakkan? Dan bumi, bagaimana dihamparkan? Ini bukan pertanyaan retoris kosong, ini undangan intelektual. Menariknya, wahyu pertama yang turun bukan tentang sholat, bukan tentang hukum, tapi satu kata sederhana, Iqra, bacalah. Bacalah apa? Ini bukan hanya teks, tapi alam, realitas, diri sendiri. Karena membaca, meneliti, dan menulis adalah fondasi dari ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya para ulama mengatakan Al-Quran bukan buku fisika, bukan buku biologi, bukan buku astronomi, tetapi sumber inspirasi ilmu. Ia bukan menggantikan sains, tapi menyalakan semangat ilmiah. Imam Hasan al-Banna pernah menegaskan, Al-Quran tidak diturunkan sebagai buku kedokteran, buku astronomi, dan bukan pula buku teknik. Ia diturunkan untuk membimbing manusia kepada Allah. Namun, justru disitulah keindahannya. Karena saat manusia mengenal hukum alam, memahami keteraturan semesta, menyadari betapa presisinya ciptaan ini, maka lahirlah satu kesadaran bahwa semua ini tidak mungkin kebetulan. Mungkin masalah kita hari ini bukan kurangnya ilmu, tapi kurangnya kesadaran. Kita membaca, tapi tak merenung. Kita belajar, tapi tak merasa kecil di hadapan semesta. Padahal Al-Quran sejak awal sudah mengajarkan satu hal penting, bahwa ilmu bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Dan mungkin itulah makna terdalam dari perintah pertama dalam sejarah manusia, Iqra, bacalah.